Shalom, menjua-jua kekelengani Tuhan. Bapa Nande turang senina ngawani GBKP Ijapa PK Meringan. Kai beritandu, harapan kami, rastoto kami, kam tetap sehat menjua-jua, rikut pe tetap semangat, setia, ibas kita raduras ngurati karena kata Tuhan. Ya, kekelengani Tuhan, ibas kesempatan enda, kita kembali belajar firman Tuhan sesuai dengan bahan perpulungan jabu-jabu GBKP minggu enda. Rasi jadi bahan ogenta ibuat ibas kitab sada Korinti 10 sada ayat 23 sah 32. Alu tema lakon persadan sibadia. Sope terbagesan kita ngurati karena kata Tuhan enda, mari perlebesi pebulat ukur ta ertoto kita si pindo gegeh ras pemeteh ibas Tuhan ta Yesus nari. Mari ertoto kita. Ipuji ras isembah kami kam o Tuhan. Ibas keleng atendu sim pengasup kami tetap setia erlajar karena katandu. Maka sekalienda pe ate kami ngorati karena katandu sueras bahan PJJ GBKP minggu enda. Ngerana kami karena lakon persadan sibadia. Kamsi hadir ibas ingan kami masing-masing, kamsi erkuasa nandangi kemahandu, segelah katandu enda tuhu yang kai kami, rikut pekari ibagikan kami, isaksikan kami sanga kami RPJJ, rasi paling utama ipakekan kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Ngeranalah kam Tuhan, sebab kami kerinanggo sikap mendengkeh kenca, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kekelengani Tuhan, kitab sada Korinti 10 sada ayat 23 seh 32 bagenda nina. Sabab ibas Tuhan naringe kuwaloken pengajaran si kundesken man bandu eme maka ibas berngina Tuhan Yesus idudurken ibuat na roti. Janah kenca ia artoto ngatakan bujur mandi bata i cepik-cepik na roti jenari nina. Enda mekulangku si breken man gunandu, lakokenlah bagi guna peringat-ingatan nandangi aku. Bagai peken cadung man, ibuat Yesus calung, jenari nina, calung enda meikatan padan simbaru si isahkan alu darahku. Tep-tep kami nem tare calung lakokenlah bagi guna peringat-ingatan nandangi aku. Tep-tep kaman roti dengan minum tare calung alu bage ibrita kendu kematen Tuhan seh ngaya ia rah mulihkan. Maka kalak siman roti Tuhan entah minum tare calungna alu cara sila patut banci ia yukum sabab ersalah ia nandangi badan ras darah Tuhan. Dage tep-tep kalak nguji banalah jenari ipan nalah roti dengan minum tare calung sebab kalak siman ras minum alula nandai badan Tuhan ia jine maba ukuman man bana asum ia man ras minum Arkiteken sieme makan trem kalak si kote dengan sakit i tengah-tengah du janah la siti si inggu mate. Adi siadi liman banta maka la kita yukum bagi sie tapi adi yukum Tuhan kita bagi sie tujunna emegela ola kita pagi yukum radu ras doni enda. Bagenda kekelengani Tuhan si jadi bahan ogenta bas PJJ minggu enda. Alu tema lakon persadan sibadia entah pe sakramen. Ya, kekelengani Tuhan ibas piga-piga waktu si lewat arah bahan PJJ taka kita nggo erlajar karena baptisan kudus pridin sibadia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu lagi dari sakramen yang diakui bas kita GBKP emekap lakon persadan sibadia ataupun perjamuan kudus. Ya, jadi sakramen bagi setah kekelengani Tuhan merupakan tanda dan materai dari anugerah Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam persekutuan iman. Dan ini bukan semata-mata hanya ritual atau simbol kosong. Tapi kita memahami lakon persadan sibadia adalah cara, momen, waktu bagi kita untuk mengenang kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi juga mengalami kehadirannya secara spiritual dan juga menerima penguatan iman. Makanya dalam konteks jemaat Korintus, si jadi bahan tas kale enda, sakramen enda sudah mengalami distorsi ataupun pergeseran makna. Dan ini terlihat dari cara mereka merayakannya yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan.
Oleh karena itu, teks kita ini merupakan teguran yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korinti sekaligus bimbingan agar mereka memahami dan menghormati makna sejati dari perjamuan kudus. Ya, bagi setiap kekelengan Tuhan, jemaat di Korinti itu hidup berkelompok-kelompok. Dan ini juga terlihat dalam kehidupan sosial, yang mana ini berdasarkan tingkat ekonominya. Ya, ada kelompok orang kaya, ada kelompok orang miskin, dan sebagainya. Dan situasi ini juga tercermin dalam perayaan perjamuan kudus yang mereka lakukan, di mana mereka tidak lagi memperlihatkan kesatuan tubuh Kristus ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Makana ibas sada Korinti 10 sada enda, Paulus mengecam dengan tegas praktik jemaat ini yang merayakan perjamuan kudus secara tidak layak. Yang mana orang-orang kaya makan dan minum berlebihan lebih dahulu, sementara yang miskin datang kemudian dan tidak kebagian. Jelas ini menyalahi hakikat sakramen sebagai sebuah persekutuan umat dalam tubuh dan darah Kristus. Makana makana diperhatikan kekelengan Tuhan secara judul perikop dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sedangkan dalam bahasa Karo emakap lakon persedan sibadia. Makana mari sinen ya ayat per ayat. Di ayat 23 sampai 26 kita melihat bagaimana Paulus menegaskan bahwa ajaran tentang perjamuan kudus itu bukan berasal dari dirinya, tapi itu berasal dari Tuhan sendiri. Makana kain da isurat kena sabab ibas Tuhan nari ngekualokan pengajaran si kundeskan man bandu Ya, selanjutnya karya di Sogesah ayat 26, Paulus mengutip kembali institusi perjamuan kudus oleh Yesus pada malam sebelum disalibkan. Roti dan cawan menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi umat manusia. Dan ini adalah sebuah peringatan yang bukan hanya dalam arti nostalgia kekelengan Tuhan, tetapi ini adalah peringatan yang aktual. Bagaimana kehadiran Kristus itu nyata dan hidup bagi kita. Maka setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, saatnya itu kita sedang memberitakan kematian Kristus sampai ia datang kembali. Makanya ibas ayat 27 sah 20 siwah, Paulus memperingatkan agar jangan melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Benar, ini bukan soal kesucian pribadi semata, tetapi tentang sikap hati dan hubungan dengan sesama. Ya, meremehkan tubuh dan darah Tuhan berarti tidak menghargai makna pengorbanan Kristus dan tidak hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ibas ayat 27 sah 20 siwa. Lalu di ayat 30 sampai 32 di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan akibat dari perayaan perjamuan kudus yang tidak layak. Kain ninandai banyak yang sakit dan mati secara rohani. Namun ia juga menekankan bahwa penghakiman Tuhan bertujuan untuk mendidik bukan menghukum. Maksudnya adalah bagaimana kita supaya bertobat bersama-sama agar kita tidak nanti pada waktunya ikut binasa bersama dengan dunia ini. Makana kekelengan Tuhan arah penjelasan enda banci sidatkan pesan manbanta bahwa perjamuan kudus bukan sekedar ritus liturgi, tetapi perjamuan dengan Kristus yang hidup. Maka beberapa pesan yang bisa kita dapat dari firman Tuhan saat ini, pertama adalah perjamuan kudus mengingatkan kita pada kasih karunia yang mahal. Ya, setiap sipan roti, rasi inem, anggur, kita diingatkan pada pengorbanan Kristus yang sudah mematahkan kuasa dosa dalam kehidupan manusia dan membawa kita dalam pendamaian. Maka perjamuan kudus selayaknya kita rayakan dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas rutinitas kosong ya. Muka sewaktu na kita perjamuan kudus ninta labo hanya sebatas kekelengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesatuan tubuh Kristus harus nyata dalam hidup bersama.
Ya, sama seperti tubuh terdiri dari banyak anggota, demikian juga jemaat harus hidup dalam kasih, keadilan, dan kebersamaan. Makanya sejatinya perjamuan kudus, ya, setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita mau ditegur dan diingatkan untuk tidak lagi menyimpan kebencian, ketidakpedulian, diskriminasi, marah, dan sebagainya terhadap sesama kita. Sebab perjamuan kudus adalah kesatuan tubuh Kristus dengan sesama kita, ya, bersama-sama. Maka si peteluken perjamuan kudus menuntut pemeriksaan diri, ya. Dailit kai nina kata di bata tetep kala harus iuji nabana. Ya, artinya kita diajak untuk introspeksi diri dan bertobat sebelum berpartisipasi dalam sakramen ini. Ini bukan soal merasa layak secara moral ataupun merasa kita yang paling benar dan sudah hidup suci kalau sudah mengikuti perjamuan kudus, tidak. Tapi pesannya adalah ini sebagai kesiapan untuk kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan menyambut anugerah Tuhan itu. Makanya si pempatkan kekelengan Tuhan, hidup yang dikuduskan harus menjadi buah perjamuan kudus. Ya, kita telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, dipanggil untuk hidup dalam terang, dalam pengharapan, dan dalam pelayanan kepada sesama sebagai umat tebusannya. Alu kata sedeban kekelengan Tuhan, kitab 1 Korinti 10 ayat 23-32 ngingetkan kita bahwa lakon persadaran sibadia bukan hanya sakramen tentang masa lalu, bukan hanya sebatas untuk mengenang tentang kematian Kristus, bukan, tetapi ini bicara juga tentang masa kini, yaitu kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dengan sesama, dan pertobatan kita untuk melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Dan perjamuan kudus juga bicara tentang masa depan, yaitu pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Makanya kekelengan Tuhan, sakramen perjamuan kudus ini memperkuat iman dan menyatukan kita umat Tuhan dalam kasih Tuhan yang hidup. Makanya adi lebih jelas nakal kekari soal ugakin perjamuan kudus ibas GBKP Enda, banci kari COG Basata Gereja Tasindekah, ya, bab ke-8 pasal 32 tentang perjamuan kudus, ya, tata gereja tahun 2015 sampai 2025. Adi nggol Simbaru kari Senin Kawas Simbaru. Makanya genduari masuk kita kubas diskusi. Si pertama Nina, turikanlah kai pengertiin roti ras anggur ibas kita ngelakokan lakon persadaran sibadia. Ya, kekelengan Tuhan, roti ras anggur nandakan kula ras darah Yesus sehingga ibrekan na guna lamatkan manusia ibas ulih dosa nari. Dan dai tangkas nggo iturikan bas teksta, ya, bas bahan ogenta. Dengan kata lain kita diingatkan bahwa melalui roti dan anggur ada pengorbanan Yesus di kayu salib yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi ketika kita melihat dan menyentuh roti dan anggur dan kita memakannya, artinya kita sedang diingatkan bahwa Kristus nyata bagi kita. Ras bagi biasa, bas liturgi ya, sanga ilakukan lakon persana sibadia, mekatap isingetkan man banta bahwa tep-tep kali dage kaman roti, jenah minum tare calung iberitakan kam kematian Yesus guna keselamatan manusia. Bagi PI persingeti Yesus kita gelah tetap bersada ras ia, geluh guna kemuliaan di bata, jadi ajar-ajarna ras ndahikan dahin simhuli, mendalankan keadilan ras kebenaran, nahkan berita perdamaian, ngerunggui alu bujur, nampati kalak si tertindas ras mesra baban geluhna, mimpin alu muhuli, erdahin alu muhuli ras ertanggung jawab. Ya, alu bagi kekelengan Tuhan, arah kita ngelakukan perjamuan kudus, kita iaju, segelah kita tetap mempermuliakan Tuhan, segedang-gedang kegeluhenta, segelah damai jadi sekerajangan ta. Tambah sih, litka informasi si harus ibagikan kami manbanta, emekap GBKP sebagai aliran Calvinis diingatkan kepada kita bahwa roti dan anggur itu tidak berubah menjadi tubuh dan darah Yesus secara jasmani. Dalam artian Calvin dalam pengajarannya menolak si pesah teman-teman Roma Katolik yang mengatakan bahwa roti dan anggur sudah berubah wujud, ya, transubstansiasi, ya. Karena menurut Calvin, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Namun itu bukan berarti roti dan anggur hanya sekedar makanan biasa atau sebatas lambang simbol seperti kata Zwingli, bukan itu maksudnya. Justru
Melalui kuasa Roh Kudus, roti dan anggur dipakai Tuhan sebagai sarana untuk membawa kita masuk ke dalam persekutuan yang hidup dengan Kristus. Calvin menekankan bahwa Kristus sungguh hadir dalam perjamuan kudus, tetapi kehadiran itu bersifat rohani, bukan fisik. Ya, dengan kata lain, Kristus tidak hadir dalam roti secara jasmani, tetapi melalui Roh Kudus. Dia hadir dalam hati orang percaya yang menerimanya dengan iman. Saat kita makan roti dan minum anggur, Roh Kudus mengangkat hati kita naik kepada Kristus yang ada di sorga, sehingga kita sungguh-sungguh dipersatukan dengan Dia. Endakap kami tambahan Siti, makana diskusi si kedua kan Nina, turikanlah kai si harus ilakoken kalak Kristen, ibas ia nguji bana gelah atan bengket ibas lakon persadan si badia Ya, hal enda tersurat ibas sada Korinti 10 sada 20 kekelengan Tuhan Nina tetap kita nguji banalah ya, setiap kita nguji banalah gelah atan kita bengket ibas lakon persadan si badia. Artinya tetap kita selaku anak-anak Tuhan ulama harus ibas ngikuti lakon persadan si badia. Ulah siakap enda hanya sebuah kegiatan seremonial biasa, tapi enda mekap sakramen tanda kita nggo rembak ras di bata, kita nggo ngaluken keselamatan maka ibas kita ngikuti lakon persadan si badia, kita diajak untuk merenungkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan, bukan untuk mencari kesempurnaan, karena tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi supaya kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh penuh iman dan kerendahan hati. Jadi menguji diri berarti membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita jujur, bertobat, berdamai dan datang dengan syukur. Dan setiap kita diajak datang dengan hati yang menyesal dan mau bertobat dan percaya pada pengampunan Kristus. Ya, kekelengan Tuhan, perjamuan kudus bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Makana arah kata di batandai Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka datang ke meja Tuhan dengan pertengkaran, iri hati dan ketidakadilan. Maka karena itulah Nina Paulus ndai kita perlu memeriksa diri kita. Ya, masing-masing setiap kita sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita perlu memeriksa diri kita. Apakah saya masih menyimpan dendam, kebencian atau kepahitan terhadap orang lain? Perjamuan kudus kekelengan Tuhan adalah undangan untuk datang dengan hati yang rendah, yang mengakui dosa dan memperbaiki hubungan dengan sesama dan menerima kasih karunia Yesus dengan iman. Bagian nakap kami si banci ipesah kami manbanta krinana arguna kata Tuhan enda mari si pebulat ukurta. Bujur Tuhan ngoyalukan kami katandu. Sekalian dar lajar kami karena lakon persadan si badia. Singingetkan kami bahwa kami krinana enggo rembak raskam, enggo yalukan kami keselamatan. Maka alu lakon persadan si badai isingetkan du kami karena kematen du, karena keleng atendu. Maka yajuk du kami terus ngelakukan si benar bas kegeluhan kami. Kam Tuhan, si pepankan katan duenda, gelah ngasup tuhu kami dalam kencai bas kegeluhan kami. Rikut tetap kami metunggung ibas kami ngikuti perjamuan kudus si ilakukan di tengah-tengah gereja andu. Enda toto kami Tuhan, ibas kelar Yesus Kristus juru selamat kami ngatakan bujur. Amin. Berjua-jua kekelengan Tuhan, sampai jumpa ka. Salam sehat, salam berjua-jua. Tuhan Yesus si masu-masu.